Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan webinar terkait dengan implementasi deep learning dan kurikulum berbasis cinta di lembaga PAUD, yaitu Bunda Dr. Maulidia Ulfah, MPDI. Beliau adalah dosen di Prodi PIAUD UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, dan beliau juga wakil ketua dari Asosiasi Prodi PIAUD PPIAUD Indonesia gitu ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertemu gitu ya, meskipun lewat daring gitu untuk melaksanakan kegiatan dan belajar bersama terkait dengan implementasi deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Insya Allah meskipun masih menarik ya terkait dengan ini, karena memang beberapa TK-TK yang ada di Kalimantan Tengah, mungkin khususnya di Kota Palangkaraya, memang baru mulai untuk menyusun gitu ya, terutama yang terkaitan dengan deep learning dan apalagi yang kurikulum berbasis cinta di Kota Palangkaraya sendiri masih sosialisasi gitu ya, belum penyusunan gitu. Salam salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita semuanya yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita mulai, kita buka dulu kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini selanjutnya mungkin saya sapa dulu Bunda Ulfa. Sudah standby Kak Bun atau masih ini? Aman, sudah. Pak Oke. Zaki, terima kasih. Okay. Mungkin sebelum ke Bunda Ulfa, mungkin saya bacakan dulu ya untuk CV beliau gitu ya. Bentar. Iya. Ya, oke, ini biodata beliau ya, ibu-ibu semuanya. Jadi ini nama beliau, Dr. Maulidia Ulfa, SPDI MPDI. Tempat lahirnya Yogyakarta, 3 Desember 84, masih muda ini beliau ya. Kemudian jenis kelamin perempuan, perguruan tingginya UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Mungkin dari peserta mungkin sudah nggak asing ya dengan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, karena pekan yang lalu ada dosen dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon juga ya yang isi mata kuliah tamu terkait dengan desain konten digital AUD, Bu Jaza, Bunda Ulfa. Ya, kemudian ini beliau, nomor HP mungkin siapa tahu ya nanti ada yang mau konsultasi terkait dengan kurikulum. Beliau ini juga banyak memberikan materi terkait dengan kurikulum di Prodi PIAUD hampir seluruh Indonesia. Beliau yang jadi reviewernya gitu ya, termasuk dulu juga di Prodi kita di UIN Palangkaraya. Nomor HP beliau 0857 431 20212 gitu ya. Kemudian alamat emailnya ada dua ini, ada ulfa@syeikhnurjati.ac.id dan ulfa003@gmail.com. Nah, untuk Google Scholar, Scopus ID, Orchid-nya lengkap ya, Sinta ID semuanya ada ini. Kemudian ini riwayat pendidikan beliau terakhir di doktoral di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini Bunda ini ya, produk UIN suka semua ini. Oke, kemudian ini pengalaman kerja beliau ya, ternyata beliau juga pernah menjadi guru TK di TKIT Nyai Ahmad Dahlan, Kota Gede, Yogyakarta gitu ya. Kemudian sejak tahun 2010 sudah jadi dosen di PG PAUD Veteran Semarang sebelum ke Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian ini karya tulis beliau banyak sekali ya, teman-teman semuanya. Memang sudah tidak diragukan lagi. Mudah-mudahan Bunda cepat profesor ini ya Bunda ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin ya banyak sekali nih karya beliau. Kemudian ini buku juga ya, konsep dasar PAUD ini juga sering saya pakai ini ya. Untuk mata kuliah dasar-dasar PAUD Bunda ini saya juga sering menggunakan bukunya Bunda ini. Kemudian ada pengembangan sains AUD ya, matematika, kreativitas, digital parenting.
Nah, ini juga banyak gitu ya terkait dengan ada juga ya kurikulum pembelajaran PAUD gitu ya. Ya ini. Kemudian beliau juga tim penyusun panduan IKM-RA yang mungkin sebelumnya diterapkan kemarin ya. Kemudian modul pengembangan perangkat pembelajaran RA. Jadi sangat luar biasa ya beliau, banyak sekali karyanya gitu ya. Kemudian ini juga pelatihan-pelatihan yang sudah beliau ikuti. Dan mungkin nanti juga bisa ini ya melihat kurikulum di luar negeri karena beliau kemarin habis dari Australia. Gitu ya. Iya Bunda ya. Oke, mungkin tidak panjang Siap, lebar. siap. Saya serahkan langsung kepada Bunda Dr. Maulidia Ulfa MPDI. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Zaki. Coba-coba ketinggalan. Bentar ya. Bu Maria, bentar ya Pak Zaki. Bun. Oke, ini ada yang menemukan HP. Cie. Jadi tidak hanya tumbler yang hilang, tapi ini HP ketinggalan, jadi diserahkan ke saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Ya, oke. Terima kasih kepada Pak Zaki yang ini kayaknya tiap tahun saya ke Palangkaraya begitu ya, yang sudah mengundang saya untuk kegiatan pada siang hari ini. Jadi kita sama-sama belajar ya nanti terkait dengan KBC. Jadi KBC itu kurikulum berbasis cinta dan deep learning ya teman-teman semuanya. Dan Pak Zaki, izin ini saya mengajak teman-teman ini dari S2 Samarinda. Kebetulan saya ngajar juga di Samarinda ini yang Boleh. nah itu yang dada-dada itu ya. Nanti saya Eh, bertanya Bun Susilawati ini siapa ya gitu. Karena maksudnya saya nggak ada yang namanya Susilawati. Iya, Iya, Pak kemudian Sita. juga. Nah ini, jadi Samarinda kan tetanggaan sama Palangkaraya ya, Pak Zaki ya. Sama-sama Jadi ini Kalimantan. Nah, sama-sama Kalimantan ya. Jadi untuk memotivasi juga teman-teman yang S1 barangkali nanti S2 ya. Sambil menunggu semoga nanti Palangkaraya ada S2 PAUD-nya begitu ya, kayak Samarinda ya. Jadi kalau mau lanjut S2 nggak perlu jauh-jauh ke Samarinda, tapi cukup ke Palangkaraya begitu. Dan saya juga mengajak ini teman-teman S1 UIN Cirebon, tapi mungkin jika tabrakan dengan kuliah mungkin nanti akan saya share rekamannya begitu. Oke, eh, teman-teman semuanya, sebelum saya ke materi, saya ingin bertanya ini eh, untuk yang sudah ngajar atau yang belum ngajar begitu. Sudah tahu belum tentang kurikulum berbasis cinta dan deep learning? Mungkin bisa komen di chat gitu. Biar saya bisa mengukur sejauh mana nanti saya akan menyampaikan. Oke. Atau misalnya, wah kalau misalnya nggak ada yang komen di chat berarti baru dengar kali ini. Ayo, silakan komen di chat. Nanti eh, ya, sudah ada yang komen belum di chat? Karena ini adalah hal yang baru untuk teman-teman semua ya. Meskipun nanti, oh Bu, saya tidak mau jadi guru gitu ya, tapi saya mau jadi dosen begitu ya. Tapi ini adalah ilmu baru terkait dengan kebijakan. Jadi nanti teman-teman, oke, sudah pernah dengar Bu, hanya belum mengenal secara mendalam. Oke ya, Mbak Wardani Putih ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ini teman-teman S1 ya. Nah, itu konsepnya ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan mengenal dulu biar teman-teman menyayangi. Nah, nanti kalau menyayangi lanjut nikah. Enggak ya. Kalau sudah kenal nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Ya. Oke, saya izin share screen ya.
Oh, harusnya tadi bentuk PDF ya. Dan apa ya? Nanti praktek-prakteknya nanti ya, teman-teman. Oke. Nah, kurikulum berbasis cinta ini ya, nanti yang request materinya boleh komen di chat ya. Jadi kurikulum berbasis cinta ini nanti kerangka pendidikan transformatif yang bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kayak empati, kasih sayang, dan kesadaran universal. Jadi kalau teman-teman mengenal KBC itu memang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tahun ini. Ya, tahun kemarin masih IKM tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Zaki tadi bahwa masih yang IKM RA yang bukunya warna pink. Udah punya atau belum? Kalau yang belum punya cari di Google ya. Makanya itu saya masih menyusun untuk yang itu. Tapi kalau untuk KBC ini ya teman-teman ya disusun oleh Kemenak ya untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung harmoni keseimbangan di mana setiap individu memahami bahwa kesejahteraannya terkait erat dengan kesejahteraan sesama dan lingkungan alam ya. Jadi hal ini sesuai dengan yang uh, brandingnya Pak Menteri bahwa ekoteologi, begitu ya. Ekoteologi itu menjadi bagian branding dari Kemenak ya, tapi tidak sekedar branding, cuman ini adalah sebuah pendekatan. Nah, teman-teman semuanya ini nanti ya mewujudkan madrasah karena ini di bawah Kementerian Agama, maka bagaimana mewujudkan madrasah yang ramah anak, kemudian mengembangkan keterampilan sosial emosional dan ketahanan siswa serta membangun lingkungan belajar yang berkelanjutan, bersih dan terorganisir gitu ya. Jadi teman-teman, nah ini semester berapa ya Pak Zaki ya? Semester 3 Bun rata-rata. Oh ya, masih STW ya. Kurikulum PAUD semester 3. Oke, mata kuliah kurikulum PAUD. Masih STW ya. STW itu setengah tua, teman-teman. Ya. Jadi kalau udah semester 5, ini nanti bisa menjadi inspirasi untuk tugas akhir begitu ya. Karena belum banyak riset terkait kurikulum berbasis cinta ini karena barusan di launching begitu ya atau nilai-nilai ekoteologis ya. Nah, contohnya misalnya saya di Cirebon membimbing mahasiswa bagaimana eco-parenting begitu ya, atau ada riset terkait ekoteologi dan sebagainya. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah inisiatif dari Kementerian Agama yang ini berbasis nilai-nilai cinta. Bagaimana untuk membina karakternya ya, sehingga humanis, nasionalis, naturalis, dan toleran. Nah, ini manfaatnya teman-teman. Jadi di tengah konflik yang ada di Indonesia, maka Kementerian Agama meluncing kurikulum berbasis cinta ini tentu saja untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak ya. Jadi kalau kami sedang visitasi ke daerah begitu ya, ke sekolah-sekolah, masih banyak PAUD-PAUD yang diselenggarakan berpusat kepada anak, berpusat kepada guru begitu ya. Nah, KBC ini memotivasi untuk anak terlibat aktif begitu ya dalam pembelajaran. Nah, nanti di akhir saya akan memberikan beberapa contohnya. Kemudian terkait dengan karakter dan pengembangan emosional, bagaimana anak-anak berlatih empati, tanggung jawab, dan keterampilan interpersonal, begitu ya. Dan yang selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Ini juga menjadi tema riset yang menarik juga karena PAUD holistik integratif itu juga mewujudkan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kolaboratif teman-teman ya, kalau teman-teman belajar. Nah, ini proses pengembangan kurikulum yang nanti dokumennya akan saya share, tapi itu jika teman-teman ingin begitu ya. Kalau ingin materi ini nanti silahkan komen di chat ya. Termasuk kurikulum berbasis cintanya itu ya. Nanti saya akan share di grup ya. Nah, itu nanti untuk bekal teman-teman juga. Dan cinta tadi ya, ini bukan cinta kepada lawan jenis ya. Jadi cinta itu adalah kekuatan yang paling hakiki dalam hidup ini. Tanpa cinta, kehidupan hanya akan menjadi hampa dan kehilangan makna. Semester 3 biasanya pada jatuh cinta ya.
ya, tapi itu biasanya ya. Tapi Bunda mah mendukung jomblo istiqomah ya, apalagi anak-anak KMJ ya. Nah, sibukkan diri kalian dengan kegiatan-kegiatan yang positif, memantaskan diri, aktif untuk belajar begitu ya, sehingga nanti mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Waduh, karena ini temanya terkait cinta. Nah, teman-teman, ini adalah contoh implementasi KBC ya. Jadi Bunda langsung konkret. Contohnya seperti apa? Ini contoh beberapa hal yang dipraktekkan di sekolah ya. Jadi kalau di sekolah itu ada tiga hal bagaimana penanaman nilai-nilai keagamaan dengan bercerita. Nah, bercerita ini tentu saja juga menyangkut kaitan dengan nabi, sahabat, kaitan juga dengan alam, begitu ya, karena ada tema topik gejala alam, misalnya seperti itu. Dan yang kedua adalah bagaimana apa pendidik itu bisa menstimulasi praktek ibadah. Praktek ibadah ini meliputi misalnya doa-doa harian, ya. Nah, ini termasuk yang negeri, ya, termasuk juga yang agama Kristen, Buddha, Hindu, itu juga seperti itu, ya. Nah, bagaimana kalau TK Bayangkari? Nah, TK Bayangkari itu TK yang terkadang agamanya campur aduk begitu ya. Maka doa itu dipimpin dengan yang mayoritas ya, gitu. Misalnya mayoritasnya Islam, maka dengan berdoa dengan cara yang beragama Islam, nanti yang lainnya mengikuti begitu ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan pendidik itu bisa karakter atau perilaku terpuji. Ya, nah perilaku terpuji itu seperti menolong, jujur, begitu ya, dan membantu, begitu. Kemudian apa? Bagaimana bisa memiliki karakter-karakter cinta di sana. Nah, yang satu tadi penanaman nilai-nilai keagamaan, contohnya seperti apa, Bun, selain cerita? Misalnya, contohnya ya, termasuk ini, menyayangi tanaman, menyayangi apa, memberi makan binatang, begitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh konkretnya di madrasah, begitu ya. Nah, jadi teman-teman, eh, mengajarkan anak-anak menyiram tanaman, memelihara binatang itu menjadi bagian penting dalam satuan PAUD dan itu ada di akreditasi juga di sekolah ya. Jadi itu menjadi satu poin penting bagaimana bisa menyayangi makhluk Allah gitu ya. Kemudian juga menyayangi sesama teman, misalnya bersedekah, membantu temannya begitu ya. Nah, itu juga bagian dari penanaman nilai-nilai selain tadi bercerita, gitu ya. Makanya eh, di sekolah kalau kita periksa, ada nggak rutinitas misalnya menyiram tanaman, menanam tanaman, memelihara binatang itu tadi, ada nggak? Gitu ya. Nah, sama halnya misalnya ini ya terjadi bencana ya di Sumatera, kita sejenak mendoakan mereka begitu ya teman-teman karena mereka sedang berduka begitu ya yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Padang begitu ya sedang terkena musibah banjir, kemudian listrik padam, HP mati total begitu ya. Bahkan yang di daerah Langsa itu beberapa hari itu listrik padam ya. Bunda menghubungi beberapa teman yang di sana itu baru nyala itu hari ini gitu ya. Itu suatu musibah yang luar biasa begitu ya dan itu ada satu perspektif yang itu diakibatkan karena penebangan pohon ya. Karena pohonnya udah bentuk yang seperti penebangan tidak jatuh sendiri bunuh diri begitu ya. Nah, hal ini tentu saja berlawanan dengan bagaimana konsep KBC itu tadi, ya. Bagaimana anak-anak kita ajak ke hutan, kita ajak ke sekitar untuk bisa ini tadi mempraktekkan bagaimana tanaman, memelihara tanaman, menyiram dan sebagainya. Oke, nah ini perbandingannya dengan kurikulum eh, lama dengan yang sekarang begitu ya. Nah, jadi teman-teman, mohon tidak ada statement walaupun ini sudah viral entah itu di medsos ataupun TikTok ya, ganti menteri, ganti kurikulum begitu ya. Dan itu memang real kenyataan, cuman ya itu tadi. Kenapa perlu berganti kurikulum? Kita bisa melihat di sini ya.
kita selalu mengingatkan jangan sampai fokus pada pencapaian akademik ya. Kita masih melihat ada lomba-lomba PAUD, lomba-lomba TK. Padahal yang perlu dilombakan adalah gurunya. Bagaimana gurunya bisa mendongeng, bagaimana gurunya bisa mengajar gitu ya. Nah itu saya lebih setuju lomba-lomba guru daripada lomba-lomba anak begitu ya. Nah KBC ini fokusnya pada pengembangan karakter dan pengembangan siswa secara holistik. Kemudian kalau di kurikulum lama ini evaluasi berdasarkan nilai ujian ya. Ini Bunda membuat global sebenarnya. Nah, evaluasi berdasarkan pengembangan karakter dan penerapan nilai-nilai cinta dan kehidupan sehari-hari. Jadi ada analisisnya nanti ya. Nanti kalian misalnya namanya modul ajar atau RPP ya, silakan saja atau RPPH gitu ya, bebas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran berpusat pada guru gitu ya. Nah, kalau di KPJ maka harus berpusat kepada anak. Jadi nanti banyak prakteknya. Makanya tadi Bunda menyampaikan ya, praktek mengajak anak menanam, praktek mengajak anak memberi makan binatang ya. Jadi tidak hanya melihat saja video gitu ya, misalnya terkait apa ayam gitu, tapi datangkan langsung ayamnya gitu ya. Kemudian praktek ya. Jadi kalau pembelajaran di KPJ itu adalah bisa mendatangkan hal-hal yang langsung. Ini sesuai dengan teorinya Piaget begitu ya. Jadi kalau bisa didatangkan langsung, maka datangkan langsung ya. Ayam datangkan langsung ayamnya. Pohon jeruk ya kan. Nah, kalau perlu bawa jeruknya begitu ya. Kecuali kalau misalnya gajah ya, gajah nggak mungkin didatangkan ke kelas, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kurikulum lama kurang menekankan pada eh, pendidikan lingkungan, sementara KPJ ini menekankan pada bagaimana pendidikan lingkungan ya. Ini relate dengan apa kejadian musibah yang di Sumatera ini bahwa hikmahnya adalah kita perlu perhatian eh, apa perhatian terkait dengan lingkungan itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah melibatkan orang tua dan masyarakat secara aktif dalam implementasi KBJ. Nah, ini di mana-mana begitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tahapan implementasi di KBJ. Nanti karena ini di sini adalah mahasiswa ya, mungkin belum ada yang menjadi guru atau tidak menjadi guru di sini, maka ini adalah kita belajar bagaimana perencanaan sampai kepada evaluasinya. Ya, bagaimana nih tim itu membuat materinya, bagaimana kemudian menentukan sasarannya, terus nanti ada pelatihan gurunya ya. Biasanya kan kalau di TK, kalau di PAUD ya teman-teman yang ikut pelatihan itu hanya satu, makanya perlu ada berbagi praktek baik, begitu ya. Nah, kalau di Kemenak itu ya teman-teman kalau misalnya follow Instagramnya eh, eh, apa eh, follow Instagramnya Pendis ataupun apa, itu ada MOOC. Nah, ini adalah pelatihan secara online ya. Nah, teman-teman, Mok Pintar ini ya, teman-teman bisa mengikuti pelatihan ini ya. Terkadang ini diikuti oleh puluhan ribu ya. Nah, kemarin update yang terakhir dan itu tema-temanya banyak, ada terkait makanan bergizi, ada terkait bagaimana menjadi guru yang aktif dan sebagainya ya. Nah, itu teman-teman bisa melihat itu semua ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini penting ini ya, gimana bisa mempraktekkan KBJ kalau teman-teman apa guru-guru itu belum belum berlatih. Ini apa sih KBJ begitu ya? Nah, nanti Bunda akan kasih file dokumen yang dikeluarkan oleh Kemenak dan itu gratis itu ya. Nanti saya akan share terkait dengan KBJ ini ya, sehingga nanti teman-teman ya ini yang S1 maupun S2 ataupun guru yang di sini bisa mempraktekkan ya. Bagaimana nih nanti berpusat pada anak itu contohnya seperti apa, berbasis proyek seperti apa ya. Kemudian integrasi teknologinya seperti apa, kolaborasi dengan orang tuanya seperti apa. Nanti kita akan belajar terkait hal itu ya. Tapi KBJ itu begitu ya. Ini adalah yang diperlukan ketika teman-teman mau mempraktekkan KBJ itu tadi ya. Nah, karena ya itu tadi saya mau menyinggung
terkait yang TV besar, kalau teman-teman yang di RA itu tidak mendapatkan bantuan TV besar. Nah, ini ironisnya ya. Tapi kalau di teman-teman Kemendikbud ya, yang di TK, yang di SPS atau yang di KB itu menceklis yang digital itu, maka langsung TV itu datang. Nah, itu ironisnya kesenjangan Kemenak dan Kemendikbud. Semoga nanti di Kemendikbudnya bisa akan seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian monitoring dan evaluasi ya teman-teman ya. Jadi pemerintah juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan KBJ ini. Jadi teman-teman yang di RA, karena ini Kemenak yang mengeluarkan, maka RA yang diminta untuk mempraktekkan. Teman-teman kan ini masih semester 3 ya. Jadi nanti ketika semester 5 atau 6, ketika ada PLP, dan ditempatkannya di RA, maka dia akan mempraktekkan bagaimana kurikulum berbasis cinta. Dan KBJ ini tentu saja dukungan dari peran orang tua dan masyarakat ya, keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting dalam implementasi KBJ ini ya. Nah, ini contohnya ya, ada empati, integritas, toleransi dan tanggung jawab. Ini adalah nilai-nilai yang nanti akan dinilai oleh guru ya dalam KBJ. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, setelah masuk KBJ, saya akan beralih ke kurikulum berbasis pendekatan juga ini ya, deep learning ya. Deep learning itu bahasa Indonesianya apa? Ayo, siapa tahu? Coba Pembelajaran dijawab. mendalam. Nah, ya pembelajaran mendalam ya. Berpikir Nah, kritis, sekarang Bu. oke, berpikir kritis begitu ya. Nah, sekarang kementeriannya namanya Kemendikdasmen ya. Saya mulai dari ini ya. Kenapa diperlukan deep learning itu tadi ya. Jangan sampai nanti ganti menteri, ganti kurikulum ya. Oke ya. Tapi itu memang benar sih. Oke, ini landasan hukumnya ya. Dan semoga kita berdoa bersama nih teman-teman ya. Undang-undang guru dan dosen, kemudian juga Sisdiknas ini nanti sebenarnya sudah beredar untuk draft untuk perubahannya begitu ya, sehingga nanti eh, bisa bisa sejajar antara guru TK dan guru KB. Karena guru TK itu boleh mengajukan sertifikasi, kalau KB itu nggak boleh ya. Nah, itu kesenjangan yang luar biasa lagi setelah tadi saya cerita terkait Sarpras begitu ya. Nah, ini juga terkait disabilitas itu menjadi acuan bahwa deep learning ini harus menyeluruh ya, termasuk dalam pendidikan yang inklusif. Makanya di sini ada keadilan pemerataan akses ya, tidak kota, tidak desa, tetap ya harus mendapatkan pendidikan yang setara. Termasuk juga kenapa perlu ada deep learning begitu, karena perlu ada inovasi dan pengembangan praktek pendidikan yang terbaik yang relevan dengan kebutuhan zaman ya. Nah, nanti Asosiasi PPAU juga setelah kemarin kita mendatangkan tamu dari Thailand, kemudian dari Jepang, Insya Allah minggu depan kita juga akan kedatangan tamu dari Finlandia ya. Nanti kita share mungkin mahasiswa yang semester 3 bisa bergabung nanti di-share oleh Pak Zaki begitu ya, sehingga kita tahu bagaimana pembelajaran di sana saja, sehingga tidak eh, apa ya, tidak fokus dengan zona nyaman kita keseharian ya. Oh, di Indonesia begini-begini, tapi kita bisa berbagi belajar praktek baik yang ada di sana ya teman-teman ya. Oke, nah ini program prioritas Kemendikdasmen ya teman-teman perlu ketahui. Tadi Bunda juga sudah menyinggung. Semoga ini ya, ini yang paling dinantikan adalah wajib belajar 13 tahun ya. Sehingga lulus TK itu ada ijazahnya dan menjadi syarat masuk SD ya. Selama ini enggak. Sehingga apa? Di lapangan itu banyak anak yang kemudian lulus TK tapi belum bayar begitu ya. Mereka tidak mengambil ijazahnya. Padahal kasihan kan sekolah
TK tersebut karena sudah memberikan pendidikan, ternyata punya tunggakan SPP begitu ya. Sementara di SD-nya tidak menjadi syarat untuk mendaftar SD ya. Bahkan ditemui di beberapa daerah gitu ya teman-teman, SD ketika masuk itu tidak menjadi yaitu tadi syarat, oh ini harus TK, ini harus RA begitu ya. Nah ini teman-teman ya, karakter ya wajib belajar, kemudian perlunya penguatan literasi numerasi ini dan sains ya. Nah ini dimulai dari gurunya. Kita kalau di madrasah yang lebih tinggi dari TK itu ada namanya rapot mutu pendidikan ya, sehingga akan ketahuan misalnya oh sekolah A ini literasinya masuk merah, oranye atau hijau, oh numeriknya, sainsnya dan sebagainya itu ada di rapot mutu pendidikan gitu ya. Kemudian ada perbaikan sarpras dan pembangunan bahasa dan sastra gitu ya. Oke, nah ini peran pemangku kepentingan terkait dengan apa tadi ya, kurikulum tadi saya akan skip. Kemudian visi besarnya sebenarnya konsepnya hampir sama dengan yang kurikulum sebelumnya begitu ya, terkait dengan teman-teman mungkin mengenal PAUD berkualitas begitu ya. Hanya istilahnya sekarang pendidikan bermutu untuk semua ya. Kalau di kurikulum Merdeka yang dulu itu namanya adalah PAUD berkualitas. Nah ini ya teman-teman ya, beda istilah sebenarnya ruhnya tuh hampir sama kalau kita analisis bersama ya. Oke, nanti teman-teman analisis sendiri juga bisa. Nah, kita masuk ke deep learning ya. Ini teman-teman ya. Jadi deep learning itu adalah cabang dari pembelajaran mesin yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Jadi melalui jaringan saraf tiruan yang kompleks, sistem deep learning dapat belajar untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan bahkan mengambil keputusan yang mirip dengan cara kerja otak manusia. Jadi kaitannya dengan otak ya. Bukan karena risetnya Bunda terkait otak begitu ya, tapi ini adalah kaitan dengan bagaimana otak itu bekerja. Jadi deep learning ini memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar. Nah, coba komentar di sini, sudah tahu belum gaya belajar anak itu ada apa saja? Nah, mungkin yang Kinestetik, silahkan. Apa saja? kinestetik, auditory, visual. Oke, nah itu ya ada 3 ya teman-teman ya gaya belajar kita ya. Kinestetik itu apa sih? Nah, siapa yang bisa menjawab kinestetik? Yo, kinestetik. Lakukan dan merasakan, Bu. Oh, ya, jadi banyak praktek kemudian ketika pembelajaran begitu ya. Ya, misalnya kayak praktek bikin kue, terus dia Mm-mm. praktek olahraga, kan merasakan tuh, Bu. Nggak Mm-mm. cuma teori-teori aja, praktek nanam-nanam gitu, dia tahu caranya, oh kenapa kita harus menghargai sayur, karena nanamnya susah, gitu. Iya, oke. Nah, sip, betul sekali itu ya. Oke, yang lainnya coba. Ayo, kalau misalnya tadi kan udah kinestetik ya. Kalau visual, siapa yang pegang visual apa nih? Ya. Proses belajar yang mengandalkan Mm-mm. penglihatan atau informasi Iya, dan pengetahuan. penglihatan. Nah, ya betul, Mbak Nurul ya. Jadi misalnya nih, saya kan sedang memaparkan terkait deep learning, saya menggunakan PPT ini. Kalau teman-teman gaya belajarnya visual, kalian akan lebih paham. Tapi kalau misalnya auditory, itu lebih kepada pendengaran. Jadi mendengarkan suara saya itu lebih jelas daripada melihat ya. Nah, jadi mungkin sambil tiduran begitu ya, mendengarkan suara saya. Nah, itu auditory begitu ya. Atau teman-teman belajar tapi sambil mendengarkan musik begitu ya. Jadi kalau di TK di PAUD itu sentral pusatnya begitu ya, ada di setel suara musik. Nah, itu untuk menstimulasi yang auditory itu tadi ya, ada senam dan sebagainya ya. Oke. Itu ya, teman-teman ya.
Jadi sebenarnya konsep ketika pembelajarannya itu 11-12 ya. Oke, ini ya. Oke. Kemudian ini implementasinya, implementasi deep learning ya. Tentu saja mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi ya. Nah, ini ya, coba masih ingat nggak 5 aspek perkembangan yang ada di PAUD itu apa saja? Yo, siapa bisa menyebutkan? Kognitif, psikomotorik, bahasa, Bisa? kemampuan Sosial sosial emosi. nasional, Terus, oke. Satu lagi. Seni. seni. Enggak, Seni itu seni enggak. tanggapan ya, Bu ya? Iya, seni sudah terintegrasi. Apa coba? Tadi loh, Agama kan yang Kognitif, nah, bahasa, fisik motorik, dengan sosial emosional, nilai agama dan agama dan moral ya, moral. Bu. ya betul Nilai ya. agama dan Di moral. DKRC siapa ini zoomnya ya? Oke ya, Mbak Susilawati, Mbak Linda, Mbak Yati ya, teman semuanya ya. Oke, itu ya teman-teman ya terkait dengan apa implementasi ya. Jadi semua aspek dipraktekkan. Kemudian juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi satu kegiatan pun itu boleh saja. Misalnya kegiatan berbasis proyek itu apa? Misalnya finger painting begitu ya. Atau misalnya merangkai membuat mahkota dari daun nangka. Di Palangkaraya atau Samarinda ada daun nangka nggak di sana? Bu, ada. Ada, Bu. Nah, misalnya itu. Nah, itu contoh pembelajaran berbasis proyek begitu ya. Bagaimana teman-teman bisa membuat apa mahkota bunga dari daun nangka itu. Atau misalnya membuat proyek dari kumpulan balok ya, kemudian membuat kebun binatang. Nah, itu juga bisa ya. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga itu memanfaatkan teknologi pembelajaran. Nanti saya akan praktekkan beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan ya. Kemudian ini ya meningkatkan peran guru sebagai fasilitator begitu ya, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, ini tantangan dan peluang ya. Eh, jadi di webinar ini saya perlu menyampaikan bahwa karena Indonesia itu kompleks begitu ya. Jadi masalahnya apa nih? Nah, ini nanti bisa menjadi bagian dari riset teman-teman ya. Jadi misalnya infrastruktur yang teknologi begitu ya, ketersediaan. Jadi ada yang masih belum maksimal. Kemudian kompetensi guru ya. Jadi kalau teman-teman semester 3 ini observasi itu bisa jadi di sekolah tersebut eh, ada nggak ada yang lulusan PAUD bahkan oh ini lulusan SMA ini memang banyak terjadi ya di Indonesia. Kemudian biaya yang tinggi begitu ya karena apa anggaran yang terbatas ya teman-teman. Makanya eh, perlu teman-teman ketahui bahwa BOP BOP itu adalah bantuan operasional pendidikan itu untuk RA atau untuk TK itu 600.000 ya per anak ya. 650, Bun. Oh, sekarang 650. Alhamdulillah naik ya. Nah, itu masih mending ya dulu yang dulu zaman dulu masih 300 begitu ya. Itu sangat eh, minim ya. Nah, oke ya. Kalau dulu itu ada bantuan untuk pembangunan juga. Jadi kalau sekarang mungkin lebih terbatas ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, teman-teman nanti bisa lihat rekamannya ya di YouTube itu lebih gede begitu ya. Saya makanya cerita kemarin di Australia aja itu bantuannya per anak itu 150 juta ya, gitu ya. Jadi ya itu tadi apa ya masih menjadi PR gitu. Kita itu paling tinggi itu hampir mendekati 2 juta, 1 juta, 1,5 juta atau 1 juta berapa itu untuk SMK ya. Jadi kalau SD itu 900, kalau SMP ya naik lagi begitu ya. Jadi nggak nyampe 2 juta teman-teman per anak. Itu bantuan operasional pendidikan. Nah, ini ya. Kemudian ini ya, ini menjadi tantangan juga bagaimana meningkatkan kualitas, mempersiapkan generasi untuk masa depan. Ini tantangan kita bersama. Nah,
Ini teman-teman deep learning ya. Jadi ada 3 di sana ya. Mindful ya, pembelajaran yang penuh kesadaran, meaningful, joyful ya. Nah, ini ya. Mindful itu penuh kesadaran, meaningful itu pembelajarannya bermakna, kemudian joyful itu pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi mindful itu misalnya menanam tadi ya, ini berkali-kali menjadi contoh ya, memberi makan. Nah, itu penuh kesadaran. Jadi anaknya memberi makan. Kemudian pembelajaran bermakna itu misalnya bermain pasar atau misalnya tadi bermain membuat kebun binatang dari balok dan sebagainya. Dan joyful itu mengeksplor ya, misalnya bereksperimen, kemudian anak-anak bertanya, kemudian kalau sentra-sentra alam, sentra tema topik gejala alam. Nah, ini nanti teman-teman bisa praktekkan ini. Nah, ini ya, jadi teman-teman semuanya deep learning ini menjadi hal yang baru untuk membutuhkan sinergi ya, tidak hanya sekolah saja, guru, tapi juga bagaimana pemerintah atau dukungan sekitar untuk memenuhinya, begitu ya. Nah, tapi kita tidak usah berkecil hati ya, semoga nanti ya teman-teman mahasiswa di sini, kalaupun misalnya menjadi guru, kenapa saya bisa sampaikan kalaupun jadinya, karena bisa jadi teman-teman ini menjadi dosen. Saya doakan ya, ada yang menjadi dosen di sini ya, atau ada yang bekerja di UNICEF gitu ya, atau ada yang kerjanya di KPAI begitu, atau misalnya ada yang kerjanya di Komnas gitu ya. Menteri Pendidikan. Oh, ada yang jadi Menteri Pendidikan. Oke. Loh, itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, artinya teman-teman bisa memiliki ruh yang seperti ini, begitu ya. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang mendalam itu tadi, deep learning ya, joyful, mindful ya, dan kesadaran tadi, begitu ya. Nah, tentu saja dengan komitmen yang ini, itu nanti akan bisa menyiapkan Indonesia 2045 Indonesia Emas ya. Nah, terkait dengan KBC dan deep learning pada dasarnya adalah konsepnya ini teman-teman ya. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan inklusif itu ya. Nah, ini praktek-prakteknya ya. Barangkali nanti akan dipraktekkan begitu ya. Nah, ini lingkungan belajar yang positif, aman, anak-anak terlibat, kemudian kita perlu mengetahui gaya belajar anak, kemudian ada kreativitasnya, ada membangun kolaborasinya, ada kesempatan memilih dan otonomi, begitu ya. Jadi misalnya nih, kalau boleh mengungkit sedikit konsep merdeka belajar, begitu ya. Kesempatan memilih ini adalah anak-anak ketika praktek itu diminta untuk memilih. Jadinya gurunya misalnya menyediakan 3 jenis main ya teman-teman, main sensori, main pembangunan, main peran ya. Jadi dalam sehari guru itu bukan harus ya, sebaiknya ya. Ini dalam akreditasi itu konsep 3 jenis main. Yang pertama adalah main pembangunan. Main pembangunan itu contohnya adalah balok, kemudian puzzle. Nah, itu adalah main pembangunan. Kemudian main peran. Ya, misalnya memerankan menjadi petani, memerankan menjadi guru dan sebagainya ya. Atau memerankan bagaimana pohon tumbang dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah main sensori ya. Bagaimana tadi misalnya anak-anak meruncing, mewarnai, finger painting dan sebagainya. Nah, itu tuh dalam 1 hari. Itu misalnya berbasis proyek dan sebagainya ya, itu konsepnya ada itu. Anak memilih itu adalah memilih mana kegiatannya dulu. Itu yang pertama. Ya, memilih kegiatannya. Yang kedua, anak memilih alat bahannya. Ya, alat bahannya contoh misalnya, saya mau merangkai pakai balok yang coklat. Saya mau merangkai pakai balok yang warna-warni, ya. Nah, jadi guru itu menyediakan 2 pilihan alat jenis main, ya. Contohnya misalnya finger painting. Saya mau pakai kunyit. Mau pakai cat air ya, boleh minimal 2 sehingga anak dilatih untuk memilih, ya. Nah, ini konsepnya ya. Karena ini berpengaruh ke dewasanya, begitu ya.
Misalnya contoh ini yang belum nikah siapa ya? Banyak kan yang semester 3 belum nikah nih ya. Pada saatnya nanti ya teman-teman ada jodoh dua. Misalnya nih Mbak Anissa ya, disiapkan jodoh itu dua. Bingung nggak memilihnya Mbak Nurul? Mbak Anissa nih, bingung nggak memilihnya? Kenapa? Kalau kita bingung, artinya ketika di saat TK mungkin belum dilatih untuk banyak memilih ya. Kadang orang tua misalnya membelikan tas, memilihkan sepatu langsung, ini belinya ini, ya nggak boleh kalau laki-laki itu tasnya warna pink dan sebagainya, ya. Nah itu efeknya adalah ketika dewasa nanti kalian memilih jodoh itu ya, bingung gitu ya. Nah tapi ini bercanda ya teman-teman. Bercanda ya, karena kalau pas tahu tidak distimulasi ya itu efeknya ya. Tapi buktikan saja ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti memilih jodoh lama, oh bener ini kata Bu Ulfa ini ya, dulu di TK saat kecil tidak dilatih untuk memilih karena kita itu terbiasa dengan, bahkan ada mahasiswanya Bunda itu yang kuliahnya aja dipilihkan orang tuanya begitu ya. Oh mau masuk kampus ini itu karena orang tuanya gitu ya. Oke, nah kemudian humor dan kreativitas ini perlu juga, apalagi untuk anak-anak usia dini ya, dengan mengintegrasikan seni. Karena seni tidak masuk dalam perkembangan semuanya, tapi terintegrasi dalam semua aspek, begitu ya. Nah ini ya diintegrasikan dengan multisensori, visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian harus bisa bagaimana kelompok yang beragam itu tadi sehingga teman-teman bisa belajar semuanya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini ini adalah menu tambahan ya. Kita mungkin tadi pembelajaran berbasis proyek ya. Nah, tapi saya akan membumbui sedikit. Jadi kalau masakan tanpa bumbu yang sedap, nah itu kadang nggak enak begitu ya. Makanya kita ada istilah gamifikasi dan GBL begitu ya, game based learning gitu ya. Mungkin kemarin sama Bu Jaza juga sudah dijelaskan terkait dengan konten digital dan sebagainya. Tapi ini adalah salah dua dari beberapa praktek yang kita perlu belajar ya sehingga teman-teman bisa asik ketika di sekolah. Tapi ya itu tadi syaratnya ya. Ini contoh yang memanfaatkan IT atau AI ya. Nah, ini ya contohnya ya dan deskripsinya begitu ya. Oke. Nah, ini ada kuis ya kan? Kuisnya seperti apa ya? Dan ini bisa dipraktekkan dari mulai TK sampai pada yang SD awal. Kalau anak usia dini itu kan 0 sampai 8 tahun ya kalau di luar negeri ya. Jadi bisa dipraktekkan begitu ya. Oh, ini tipe ini Canva ya. Canva kemudian Gemini. Jadi teman-teman apalagi di mahasiswa Gen Z semua ya. Jadi masih bisa untuk mempraktekkan. Termasuk misalnya Minecraft ya. Cuman saya itu nggak ngerti. Jadi kalau anak saya yang SD TK itu udah pinter ya untuk belajar ini. Bahkan coding ya kan. Coding itu anak saya udah belajar dari TK ya. Emaknya nggak ngerti itu coding kayak gimana belajarnya ya. Hanya melihat saja begitu. Oke, nah ini ya teman-teman. Ini praktek ya bagaimana membuat game nanti bisa dibaca dan dipraktekkan ya. Dan ini tantangannya hampir 11-12 dengan yang tadi. Mungkin ada yang apa? Bu, kan kalau TK belum memakai HP. Nah, nanti bisa pakai TV besar atau bisa pakai apa? Bisa pakai laptop begitu ya. Misalnya maju satu-satu dan sebagainya. Nah, saya akan coba praktekkan atau share ya. Contoh misalnya ini ya. Hmm, hmm. Kalau misalnya video yang teman-teman ketahui apa? Misalnya aplikasi video, ayo. Ini sudah diketahui. Ini contohnya. Lihat apa ayo. Nah, ini contohnya teman-teman. Saya hanya buka salah satu ya, sebenarnya ada banyak sekali ya. Hmm. Ada yang tahu ini? Nah,
Nanti ini buat teman-teman mahasiswa dan buat sebentar harus share screen suara bentar. Ulang. Hmm, hmm, hmm. Mau saya kopikan nggak linknya? Saya kopikan ya. Ini tapi contoh ya, teman-teman bisa tanya AI. Nah, oh ini. Yang itu materi. Nah, ini contohnya APP ya, banyak APP. Nanti ini ada dua pilihan, langsung di setel aja bisa ini. Belajar membaca menulis. Jadi, teman-teman kan sudah memiliki apa minimal ya di sekolah itu nanti ketika mengajar begitu ya. Itu teman-teman ada laptop. Nah, nanti bisa ke sini. Ini juga ngelink ke YouTube juga kalau bisa. Oh, nggak download. Pilihlah salah satu menu berikut. A. B. Yang manakah huruf L? Nah, Hebat. ini download aplikasinya ini. Ini anak-anak main. Buku. Nah, kalau misalnya B. teman-teman tadi itu laptopnya satu, maka bergantian. A. Nah, jadi guru-guru jangan kalah sama anak-anaknya. B. Pensil. A. O. P. Hebat. Pulpen di laci. Hore. B. U. Nah, ini contohnya ya, teman-teman, dan ini banyak sekali ya. Banyak sekali tema-temanya. Nah, ini ya, banyak sekali ya. Bermain uang rupiah, adventure ya, kata surya ya. Kemudian ini ada mana rupiah, Bu? Kenapa ya anak TK dikenalin rupiah? Oh, bisa. Karena ada market day di sana ya. Anak-anak boleh diminta bawa uang itu juga bisa ya. Nanti jualan ya. Nah, itu beberapa sekolah sudah mempraktekkan ya, adik-adik mahasiswa ya. Market day itu ya, satu semester sekali atau satu tahun sekali begitu ya. Nah, ini juga tata surya ya. Tapi ya itu matahari, planet, satelit ya. Tidak misalnya tidak perlu sampai ke planetnya juga nggak apa-apa begitu ya. Tapi kan ini kan anak usia dini kan 0 sampai 8 tahun itu tadi. Ini banyak ini tema-temanya ya. Nanti tinggal teman-teman praktekkan di laptop ya. Biasanya sekolah itu punya satu laptop bagi yang tidak punya TV besar tadi ya. Jadi atau nanti ketika PLP micro teaching boleh mempraktekkan itu ya. Jadi eranya itu udah seperti ini teman-teman. Sama kemarin di Australia itu ya. Jadi tidak lagi nih ya, tidak lagi kalau di SD kan di Indonesia, mohon maaf ya, itu kan dibagikan buku-buku modul begitu ya. Dan kalau kita periksa ya, teman-teman survei aja di SD gitu. Banyak yang tidak menerapkan atau tidak menggunakan modul atau buku SD itu ya, mohon maaf ya. Nah, makanya kami merekomendasikan seharusnya pemerintah sudah bergerak ke sini. Karena di Australia itu sudah menggunakan ini sebentar. Muncul nggak ya di sini? Namanya kalau di Australia itu Reading Act gitu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang di Australia ya. Jadi panduannya itu tidak lagi berbentuk buku, tapi dia sudah menggunakan ini. Nanti loginnya itu nanti setiap sekolah itu dapat ya. Ini, jadi ini ada trialnya begitu ya. Silahkan kalau nanti mau diuji coba. Ini di sekolah-sekolah di Australia ini sudah menggunakan ini, teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, ini ya. Nah, kalau ini sih, ini Indonesia itu tadi, tapi bukan resmi dari pemerintah ya. Semoga nanti pemerintah juga menyediakan ini ya, teman-teman. Jadi ini bisa di ini ya kan. Ini kalau misalnya teman-teman pakai Play Store ya, tapi pakai apa HP ya. Kalau yang ini pakai Windows gitu ya. Nah, silakan nanti bisa di download ya. Kalau misalnya
Ini ada anak belajar TKA, TKB ya, sangat mudah ya teman-teman. Sudah pakai ini aja belajarnya ya, tinggal bikin RPP-nya gitu. Wah, nanti prakteknya begini. Oke, itu contohnya begitu ya. Nah, ada juga yang ini. Nih, ini tadi ya, tapi nggak tahu ini berbayar atau enggak. Misalnya ini kindergarten. At Adapted Mind, Tapi ini Monsters bahasa teach Inggris you ini math. ya. Kalau yang tadi kan From bahasa counting Indonesia. to algebra, we make math Ini visual and free fun. trial. This is County. Jadi Oh, ada hi there. ada How many sesuai eyes do I... umurnya. Nah, ini harus masukkan ke sini. Nanti teman-teman bisa coba free trialnya ya. Tapi ini bahasa Inggris I ya. have. Teman-teman nanti bisa mencari lebih aplikasi-aplikasi yang apa? Yang gratisan. Ini kan gratisan dia, ya. Oke. Nah, kemudian praktek gamenya begitu ya. Kemarin koneksi terputus. Nah, quiz, nah gitu ya. Bentar, ini terputus ini. Karena banyak buka halaman. Nah, teman-teman, nah, ya, sebentar, saya kopikan. Tapi ini masuk ke admin ya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan ini ya. Ini teman-teman ya, atau quiz Z-nya double begitu ya. Nah, itu dari TK sampai perguruan tinggi. Kemarin Bunda memberikan pertanyaan untuk mahasiswa juga pakai quiz gitu ya. Pakai layar besar begitu dan itu asik sekali ya, rame. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini ada TK, PAUD ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya ada ya sampai ke perguruan tinggi. Nanti tinggal dipilih topiknya terkait apa. Nah, ini dibuka begitu ya. Atau teman-teman membuka sendiri. Ini loading ini. Tadi ada flashcard tadi. Ada kartunya begitu ya. Atau pakai Canva juga bisa. Ya, Canva. Nah, ini misalnya. Ini kalau kartu ya. Tapi ini mereka belum bisa membaca ya, teman-teman ya. Ini prakteknya. Contoh gejala alam. Nah, ini ya. Nah, tapi ini nanti linknya di-share. Nah, ini contohnya nih, misalnya ya. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk game, ya. Silakan, yuk. Ini mungkin bentar. Saya share di ini ya. Silakan teman-teman. Ini sih. Sebentar. Atau scan barcode-nya boleh. Tapi kalian pakai itu ini ya. Ini ya, salin tautan. Oke. Tapi ini bentuknya Google Form ya, teman-teman ya. Oke, silakan diklik yang paling bawah. Coba. Tidak dapat memulai tanpa... Oh ya, pemainnya belum muncul. Yuk, silakan diklik. Nah ini udah ada R. Zaki ikutan ini. Ini kalau pakai TV besar atau pakai laptop nanti anak-anak seru itu ya. Jadi ini gamenya boleh satu perangkat, boleh beberapa perangkat begitu ya teman-teman. Nah 7. Kuota maksimalnya berapa Bu? 30 ya. Jadi kalau di PAUD TK itu kan nggak mungkin sampai 30 orang. Jadi teman-teman nanti bisa mempraktekannya. Cuma game ini yang saya praktekkan untuk levelnya mahasiswa ya. Nanti teman-teman akan cari untuk game yang untuk TK begitu ya. Oke. 11 ya, kita mulai ya. Silakan dijawab. Bentar. Munculnya nggak muncul yang aneh.
Udah habis ya? Nah, ini misalnya ini. Tapi kalau yang kemarin bisa kita ini setting yang lain. Bisa kita setting yang teman-teman itu di sini muncul simbol-simbolnya. Jadi kejar-kejaran ngerjainnya gitu ya. Ini contohnya. Ini kalau kita atur waktunya nih. Hmm, karena ada pilihan boleh menggunakan perangkat, boleh yang nih ada 9 mahasiswa yang menjawab begitu ya. Ini kalau mereka pakai perangkat sendiri-sendiri, tapi bisa disetting dengan satu perangkat saja, gitu ya. Ini 10 orang yang menjawab. Ini 3 tahapan utama dalam kurikulum berbasis cinta, ya. Tunjukkan jawaban. Nah, ini jawabannya, ya. Misalnya, bagaimana deep learning diterapkan dalam pendidikan? Tuh ya. Nah, ini ya 7 terjawab ya. Deep learning dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran, analisis data, dan otomatis penilaian gitu ya. Ini contohnya. Oke. Oke. Yes. Itu ya jawabannya ya. Nah, boleh dipilih misalnya putar rodanya. Ini ada Sofia nih misalnya ya. Nah, nanti kalau ini dipraktekkan begitu ya. Nih misalnya, oh siapa nanti yang jawab ya? Nah gitu ya. Ini kan pesertanya nih anak-anaknya gitu. Kalau untuk guru-guru mungkin bisa disetting namanya begitu. Ini ya. Nanti bisa diputar-putar sehingga siapa yang menjawab mereka ya. Jadi ini salah satu apa? Salah satu aplikasi yang itu tadi pembelajaran berbasis proyek tadi ya dengan model nah ini, dengan model apa memanfaatkan IT begitu ya teman-teman ya. Dan itu nanti sudah ada apa kalkulasinya nih nilainya berapa dan sebagainya ya. Makanya kemarin ketika saya mempraktekkan ke mahasiswa, wah, tidak perlu ngoreksi karena langsung jawabannya. Misalnya Dewi nilainya berapa, Luhur nilainya berapa, Nurhalisa berapa gitu ya. Ini contoh aja. Sebenarnya soalnya sampai 10, tapi karena khawatirnya terbatas waktu ya. Nah, jadi nanti teman-teman nanti bisa apa mempraktekkan. Yang jelas ini gambarannya sehingga pembelajaran itu menjadi asik dan menyenangkan gitu ya. Oke. Ini contohnya misalnya ya kita akhiri begitu ya. Karena kalau ke 10 nanti kelamaan. Nanti ada nah ini ya. Jadi ini akhirnya ya. Oke. Ya, kita tidak perlu tunjukkan namanya. Jadi lihat laporannya, nah ini baru menunjukkan si A, si B, si C dapat dapat berapa. Begitu teman-teman semua, semoga dengan kita belajar KBJ dan deep learning ini membuat teman-teman terinspirasi bahwa pembelajaran PAUD itu seharusnya bisa menyenangkan, bisa inklusif, dan itu
memasukkan nilai-nilai cinta di sana dan itu asik untuk teman-teman anak-anak kita sehingga anak-anak senang karena harus sesuai dengan itu tadi usianya digital native ya teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya itu dan ini banyak sekali ya. Kalau saya tampilkan semua ya web-web ini, wah waktunya habis ya. Nanti ada sesi sendiri begitu ya dan teman-teman nanti bisa lebih mencari ya. Tentu saja banyak yang gratisan. Oke, mungkin itu Pak Zaki penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat ya karena kita belajar teorinya iya, tapi juga bagaimana prakteknya sehingga teman-teman meskipun masih menjadi mahasiswa tidak menerapkan ke anak, tapi bisa mempraktekkan nanti apa ketika menjadi guru ataupun ketika menjadi mahasiswa ya dengan praktek-praktek yang tadi edukatif dengan mengintegrasikan teknologi. Itu Pak Zaki, saya serahkan ke Pak Zaki. Ya, oke, terima kasih Bunda Maulidia Ulfa, luar biasa ya materi yang disampaikan beliau. Bahkan ada game-game interaktif juga gitu, tambahan untuk bagaimana sih penerapan pembelajaran yang mendalam gitu ya, deep learning dan kurikulum berbasis cinta yang bisa diterapkan dengan permainan-permainan yang sudah beliau paparkan tadi. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin secara langsung dulu. Ada? Atau bisa juga di kolom chat gitu ya. Mungkin kita batasi sampai jam 14.40 ya Bunda ya. Silakan dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang sharing kah? Jadi di sini Bunda ini ada juga beberapa dari kelas RPL Bunda. Jadi memang di kelas RPL juga ada mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD gitu ya yang kami masukkan. Oh iya, berarti ya kalau RPL berarti sudah jadi guru ya. Ya. Ada berapa mahasiswa RPL Pak Zaki di sana? Ada 46 Bunda. Oh lumayan itu. Mantap. Tahun depan tambahan dari Kemendikbud semoga. Amin. Itu gimana caranya ya Bunda ya? Siapa? Di UIN Jambi dapat 100 mahasiswa dari beasiswa itu RPL. Gimana iya, ya cara? Iya, nanti kita kasih database-nya ke Kemendikbud. Apa tadi Kemendik? Namanya itu kontak-ganti sekarang ya. UIN Surakarta juga dapat. Oh gitu. Mahasiswa. Banyak iki ada juga ya. Gitu. Ya saya kira PPG ternyata RPL yang beasiswa gitu katanya. Iya, RPL beasiswa. Betul. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sharing boleh gitu ya. Jarang-jarang loh bisa ketemu dengan Bunda Dr. Maulidia Ulfa ini yang sibuk sekali ini Bunda ini. Alhamdulillah meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Gitu. Silakan teman-teman. Alhamdulillah dari PPAUD sudah hampir sebagian kami undang Bunda. Pertama ada Pak Dr. Nur Hamzah sudah juga ngisi di tempat kami. Kemudian ada Pak Asep juga, ada Pak Wildan kemarin terkait dengan penulisan ya gitu ya. Jadi teman-teman sendiri Bunda saya memang gunakan. Keren. Kasih Pak Zaki. Yeah. Nah ini ada pertanyaan Bunda dari Ibu Widya Cahya. Untuk kurikulum berbasis cinta itu bisa diterapkan di TK itu kapan ya? Oke, Mbak Widya Cahyani. Jadi seperti yang ada di PPT saya, kalau KBC itu yang di bawah Kemenag, ya. Nah, kalau TK itu di bawah Kemendikbud, begitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau di TK itu silahkan menerapkan yang deep learning. Agak pusing juga nih. Kalau yang Kemenag, deep learning sama kurikulum berbasis cinta ya. Nah, kapan mulai diterapkan? Ya mulai sekarang boleh diterapkan. Ya, karena itu sudah ada panduannya. Di Google Drive saya itu ada link PPT, juga ada link KBC-nya. Gitu. Cuma kalau deep learning itu memang acuannya itu dari luar ya teman-teman. Nanti untuk modulnya kita kasihkan lewat Pak Zaki ya. Kemarin saya nyari linknya itu di mana begitu ya, karena banyakkan link gitu. Ya, gitu ya. Kalau TK itu di bawah Kemendikbud, kalau RA itu di bawah Kemenag. Jadi kalau KBC itu khusus untuk yang RA saja. Ya, terima kasih Bunda. Atau mungkin bisa juga ya Bun ya, dalam artian mungkin dari TK, karena mungkin TK-nya berbasis Islam, mungkin bisa mengambil nilai-nilai penerapan
Oh KBC iya, gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa nggak Bun kira-kira ya. Bun? Oke, bisa ya. Jadi dan sebenarnya juga itu ruhnya juga ada sih di deep learning begitu ya. Tergantung dari apa TKI tadi. Jadi kurikulum berbasis cinta itu, nah, nanti bisa dimasukkan di CP-nya begitu ya, pembelajaran berbasis capaiannya. Contohnya misalnya anak mampu mengenal emosi diri dan temannya, nah, itu kan. Anak peduli dirinya dan temannya atau lingkungannya, begitu ya. Dengan cara apa? Misalnya ketika di TK habis berdoa, begitu kemudian ditanyakan siapa yang sakit hari ini, atau misalnya dengan tepuk absensi gitu kan, kalau guru-guru, nah itu siapa yang sakit hari ini, nah sambil mendoakan dan sebagainya. Itu contoh realnya begitu ya. Kemudian anak mampu menyusun 3 sampai benda sesuai ukuran. Nah, ini juga bagian dari KBC juga. Misalnya kata-kata yang di sana terkait dengan cinta atau kasih sayang atau misalnya implementasinya begitu. Begitu Pak Zaki. Ya. Ya. Oke, Bunda, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sofia Aziza, kelas RPL nih Bun. Apakah ada contoh modul ajar dengan kurikulum berbasis cinta? Di sekolah saya mau mulai menerapkan KBC, akan tetapi masih bingung memulainya, mencari referensi di Google, belum ada contoh modul ajarnya Bun untuk RA. Oke, ya, Mbak Sofia ya. Ini pertanyaan bagus sekali begitu ya. Jadi teman-teman ketika modul ajar itu kan kurikulum merdeka ya. Kemudian juga ada istilah RPPH begitu ya. Jadi itu bebas saja. Teman-teman masih mau tetap modul ajar atau mau tetap RPPH begitu. Nah, bagaimana untuk menerapkan terkait apa tadi KBC-nya begitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di Google Drive. Tapi kalau untuk contoh RPPH, karena ini baru launching kemarin, jadi saya belum mendapatkan file konkret terkait sekolah-sekolah yang menyisipkan KBC-nya ini seperti apa, ya. Nah, cuma ya itu tadi perlu kan di modul ajar kan ada TP ya, teman-teman ya. Eh, dan sampai ke prakteknya, nah di bagian evaluasi itu bisa dianalisis dengan apa ini nilai-nilai apa nilai-nilai KBC-nya, misalnya empatinya seperti apa, disiplin positifnya seperti apa, kemudian humanisnya seperti apa. Nah, itu bisa. Tapi kalau untuk contoh konkret RPPH atau modul ajarnya itu belum ada. Nanti mungkin kita akan share sekalian Pak Muzaki karena mulai tahun depan itu instrumen akreditasi itu akan baru. Nah, ini yang mengejar ya. Jadi kalau yang kemarin itu masih pakai Sispena begitu ya dan dengan referensi yang 26 butir. Nah, untuk tahun depan itu akreditasinya sudah pakai yang baru. Jadi sudah ada misalnya penerapan disiplin positifnya seperti apa. Sudah ada misalnya terkait dengan bullying itu sudah ada. Meskipun di akreditasi yang dulu itu sudah ada, tapi di yang sekarang ini nanti akan muncul muncul hal-hal seperti itu termasuk bagaimana kesepakatan kelas, bagaimana komponen cinta, misalnya oh sapaan hangatnya, bahasa positifnya itu nanti akan muncul, begitu ya. Nah itu saya belum dapat file modul ajar sama RPPH-nya, tapi bisa ditambahkan di modul ajar itu bagian akhir di evaluasi, gitu. Oke. Begitu ya Bu Sofia Aziza, memang template-nya mungkin masih digodok ya Bunda ya. Oh ya Iya Bun, betul. berarti KBC untuk perencanaan pembelajarannya menggunakan RPPH ya Bunda istilahnya ya, bukan modul ajar. Bebas kalau itu Pak Zaki. Jadi sekolah itu dibebaskan mau memakai modul ajar boleh, mau pakai RPPH boleh, gitu ya. Dan itu lebih terbuka gitu loh. Apa topik-topiknya juga teman-teman lebih bebas gitu ya. Oke, terima kasih Bunda. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya Bunda dari Bu Dewi ya. Bagaimana kalau kita ingin menerapkan kurikulum berbasis cinta, apakah kita harus merubah rapot atau LPA juga Bu? Gitu. Oke. Nah, raport ini ya teman-teman ya
pada dasarnya rapot itu bisa tetap seperti sekarang, begitu ya. Ada yang sudah pakai digital, begitu ya. Waduh, berarti ini mengubah aplikasi, begitu ya. Namun ada beberapa yang perlu disesuaikan. Mungkin yang semester ini sudah menerapkan KBJ, nanti di akhir Desember itu nanti ada tambahannya, begitu ya. Karena KBJ ini menekankan apa saja tadi yang sudah saya sampaikan. Ada emosi, ada hubungan sosial, ada karakter, begitu ya. Keamanan psikologisnya juga iya, kemudian lebih kepada prosesnya eh, daripada hasilnya. Nah, jadi rapot TK lama biasanya kan fokusnya kepada akademiknya ya. Mohon maaf ya. Kalau misalnya ada yang kesinggung, oh ini rapot lama juga proses karena ada deskripsi dan sebagainya begitu ya. Itu memang benar, tapi kan lebih kepada akademiknya, kemudian ada checklist bisa atau belum bisa, ada aspek kognitif yang cukup teknis itu untuk rapot lama. Tapi rapot baru itu, gitu ya, kalau misalnya mau menambahkan KPJ, maka nilai-nilai yang tadi itu bisa dimasukkan, begitu ya, sehingga bisa ada perkembangan emosi yang lebih begitu ya, regulasi diri, kemudian bagaimana hubungan positif dengan sesama teman, perilaku prososialnya, bagaimana kemandiriannya misalnya ya, anak sudah bisa memakai sepatu sendiri, boleh dengan deskripsi dan sebagainya. Contoh misalnya ya, anak belum berkembang atau belum fokus dan sering tidak mengikuti instruksi. Itu misalnya untuk rapot lama. Rapot KBJ, maka anak sedang berkembang dalam mengelola perhatian. Ia sangat antusias jika kegiatan melibatkan permainan atau eksplorasi. Nah, di sini kan lebih kepada proses ya. Berbeda dengan yang tadi begitu ya. Anak belum berkembang dalam bla 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 bla. Tapi kalau di KBJ maka anak sedang berkembang dalam mengelola dan seterusnya ya. Nah, itu ya, dan boleh juga misalnya ditambahkan indikator KBJ. Tapi lagi-lagi perlu konsultasi kepada pengawas atau penilik ya terkait dengan rapot ini dan juga yayasan ya. Apakah perlu ditambahkan indikator KBJ atau seperti yang rapot lama? Ya, karena indikator KBJ kan ada tadi empati, kemudian bagaimana prososialnya dan sebagainya. Jadi lebih menggunakan narasi daripada checklist begitu ya. Oh, saya sudah menggunakan narasi itu rapotnya begitu. Oh, itu lebih bagus lagi begitu ya. Tapi tidak hanya checklist MPBB dan seterusnya, tapi juga ada prosesnya. Jadi misalnya nih, Rani tidak bisa menyelesaikan puzzle. Itu bukan seperti itu, tapi Rani berusaha keras dalam menyelesaikan puzzle dan tidak menyerah ketika kesulitan. Jadi itu rapot KBJ. Jadi lebih ke proses dan kita menghargai. Dan itu nanti instrumen akreditasi yang terbaru itu akan lebih ke sana. Bagaimana kita bisa menumbuhkan grow mindset gitu ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan bahwa anak-anak itu dengan kata-kata yang itu tuh akhirnya bisa berusaha. Nah, teman-teman kan akan lebih suka kalau dapat penilaian itu. Oh, ini Munawaroh tidak bisa mata kuliah konsep dasar PAUD. Nah, itu kan lebih menyakitkan ya. Tapi kalau misalnya Munawaroh berusaha keras untuk mempelajari teori-teori dasar PAUD. Nah, lebih asik mana? Nah, ya, lebih asik yang terakhir kan. Dan Munawaroh tidak menyerah dalam menghafalkan teori atau memahami teori. Itu lebih. Nah, ini konsep KBJ itu akan seperti ini ya, teman-teman ya. Tapi jika di TK itu sudah ada konsep naratif, sudah ada rubrik perkembangan, sudah ada bahasa positif yang saya sampaikan tadi, ya, maka tidak perlu mengubah rapot. Tapi kalau misalnya belum ada dan hanya checklist-checklist, maka ya silahkan dirubah. Itu Pak Zaki. Yeah. Oke, terima kasih Bunda. Mungkin ini yang terakhir Bunda, pertanyaan terakhir dari Ibu Susilawati, mahasiswa Pasca Sarjana PIAUD Winsi. Bagaimana kurikulum ini mengatasi isu bullying, intoleransi atau krisis empati yang terjadi di lingkungan masyarakat, Bun? Oke, ya, ini ya pertanyaannya dalam ini, ya. Bun, mahasiswa S1 Oke, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau yang instrumen akreditasi atau standar nasional itu zaman dulu itu kurang ada terkait dengan bullying, ya.
Tapi ya teman-teman ya untuk SD sampai SMA itu sudah diterapkan di akreditasi. Artinya bullying itu kita melihat begitu ya, kita melihat ada atau tidak di sekolah itu. Ada nggak misalnya contoh nih, ada nggak misalnya kalau di sekolah itu ada kegiatan anak-anak misalnya ketika orientasi ya, apa itu kalau awal pembelajaran baru, nah itu tuh ada nggak tema terkait bullying begitu. Itu untuk SD, SMA ke atas. Ini sama halnya dengan nanti di satuan PAUD. Makanya ini teman-teman guru yang ada di sini begitu ya, kita akan memeriksa apakah ada nggak parenting terkait bullying. Minimal itu ya. Karena nggak mungkin kita itu menjelaskan langsung bullying itu ini ke guru nggak mungkin. Menjelaskan langsung, bukan ke guru, ke orang tua. Tapi dengan parentingnya, melihat tema-temanya. Kemudian contoh ketika mempraktekkan ke anaknya seperti apa begitu ya. Nah, yang pertama adalah safety talk ya. Safety talk itu adalah bagaimana anak-anak bisa mengkampanyekan keselamatan anak. Guru itu mengkampanyekan keselamatan anak dengan cara apa? Dengan lagu Ku Jaga Diriku. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih tahunya adalah lagu Sentuhan Boleh ya. Padahal itu judulnya adalah lagu Ku Jaga Diriku ya. Nah, tapi mungkin lebih tahunya Sentuhan Boleh, Sentuhan Tidak Boleh. Nah, yang sekarang ada juga lagunya itu Tepuk Anti Bullying ya. Nah, sudah bisa apa belum? Pak Zaki tahu nggak itu lagu anti bullying? Kalau lagunya tahu Bun, yang sentuhan boleh itu bisa. Kalau yang tepuknya belum tahu Nah, saya Bun. nah, itu mengubah dari lagu di sini senang, di sana senang gitu kan. Tapi diganti di sini teman, di sana teman, dan sebagainya. Nanti silakan dicari ya di YouTube ya. Itu adalah lagu yang anti bullying itu tadi. Nah, jadi ya apa guru-guru bisa mempraktekkan hal tersebut, termasuk praktek bagaimana anti bullying gitu ya, simulasi atau role play ya. Nah, jadi teman-teman ini adalah contohnya. Nah, ketika kita menganalisis kurikulum tadi, begitu ya, bisa nggak mengatasi bullying, mengatasi isu bullying? Ya jelas bisa, karena di sana menumbuhkan bagaimana nilai-nilai cinta itu tadi, ya. Fondasinya apa? KBC itu tadi saya ulangi ya, kelekatan, empati, dan keamanan emosional. Ya, jadi amannya itu tidak sekedar fisik saja, tapi juga keamanan emosional. Apakah ketika anak-anak TK ke toilet itu ibu guru itu membiarkan mereka berangkat sendiri atau eh, ditemani? Nah itu ya, itu keamanan emosional gitu ya. Jadi teman-teman ya, apa? eh, kurikulum ini tentu saja bisa mencegah sebelum terjadi dengan praktek-praktek tadi yang saya sampaikan ya teman-teman nanti mungkin lebih banyak ilmunya begitu ya. Jadi anak akan merasa aman dan dicintai ya. Jadi ketika anak dicintai maka tidak perlu mendominasi teman ya. Tidak menyalurkan emosi lewat agresif begitu ya. Karena nanti ketika misalnya ada yang bertengkar nyanyikan lagu itu aja anti bullying ya. Kemudian kesadaran juga ya ketika misalnya kita bermain dengan role play atau bercerita, maka itu akan membuat anak sadar dan berani speak up. Bu, si ini, nah gitu ya. Bu, si ini memukul temannya. Bu, nah, itu akan berani ya. Kemudian yang kedua, mengajarkan empati sejak awal ya, karena KBC ini mengenali perasaan senang, sedih, marah ya. Nah, nanti pakai game yang tadi bisa. Ayo anak-anak kita senang gitu. Nah, menunjukkan emosi senang seperti apa, sedih seperti apa, kecewa seperti apa ya, dan seterusnya. Kemudian mengurangi label yang negatif. Label yang negatif itu apa? Apa saja? Anak terkadang sering dilabelin nakal, keras kepala, bandel begitu ya. Nah, itu cenderung menjadi target bullying atau menjadi pembuli ya. Dalam KBC ini maka menghapus label-label tersebut karena di KBC ini semua anak dihargai ya, harus ya. Jadi sehingga resiko bullying itu turun drastis ya. Kemudian yang selanjutnya ya menangani saat ada perilaku tadi ya menyakiti teman, jadi berani speak up. Kemudian bagaimana belajar ketika meminta maaf, ketika meminta tolong dan
seterusnya. Sehingga ini bisa mewujudkan iklim lingkungan yang positif ya, budaya kelas yang anti bullying. Banyak itu kalau mau dijabarkan ya. Dan itu nanti tahun depan sekolah itu akan ketambahan ini tadi ya, disiplin positif anti bullying begitu ya. Bagaimana cara menyapanya dari mulai masuk begitu ya. Teman-teman mahasiswa ya, ini semester 3 misalnya ke sekolah observasi di pintu itu atau di dinding ada nggak tulisan yang begini, salaman, sama apa lagi ya kadang ya, peluk. Ya, nah itu anak-anak pas mau masuk kelas disuruh memilih apakah cinta, memeluk, atau salaman. Nah itu ya, itu bagian dari mengurangi bullying juga. Bagaimana mereka bisa saling menyapa, bagaimana kemudian ketika ada yang kesusahan saling membantu ya. Jadi KBC ini tentu saja ya bisa saya simpulkan sebagai isu menangani isu yang bullying tadi karena pertama bisa membangun kelekatan aman pada anak, tidak sekedar fisik tapi juga psikis, kemudian memperkuat empati tadi, kemudian menggunakan disiplin positif ya, bukan hukuman yang keras begitu ya, tapi hukuman yang membangun atau edukatif gitu ya. Kemudian ya memberikan rasa aman ya kepada teman-teman sehingga tidak terjadi bullying. Jadi TK yang menerapkan atau RA yang menerapkan KBC tadi ya, itu adalah sekolah yang ramah, aman, penuh cinta, dan minim konflik. Begitu Pak Zaki dan Mbak Susilawati. Ya, oke, mungkin terima kasih. Bu. Terima kasih Bapak. Yeah. Ya, mungkin saya kira cukup ya teman-teman semuanya untuk diskusi kita dan kegiatan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Dr. Maulidia Ulfa, MPDI, yang sudah luar biasa ya memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa, Bunda belum pernah ke Palangkaraya langsung ya Bun ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke Belum. Amin. Mudah-mudahan nanti Bun, mudah-mudahan tahun depan bisa kita undang secara ya. Kita datangkan langsung beliau ke Palangkaraya insya Allah. Itu saja, saya ucapkan terima kasih Bunda dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah berhadir pada kegiatan kita siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bunda Dr. Maulidia Ulfa MPDI bisa kita amalkan semuanya gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup kegiatan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin sebelum ini ya minta kita on kamera dulu untuk bisa foto bersama dulu ya. Gitu ya. Bentar. Silakan teman-teman mungkin bisa dibuka kameranya dulu ya. Saya mulai dari scene yang pertama ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Ini begini, cinta tandanya. Nah, itu adiknya ikut tante. Sini, Dik. Oke, bentar. Scene yang kedua. Scene yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Tunggu. Tinggal. Oke, bentar. Ayo. Nanti di absen sama Pak Zakinya yang nyalakan kamera. Scene yang terakhir. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih pada Bunda Ulfa dan teman-teman semuanya. Ditunggu lagi ya teman-teman mungkin dari Piaut UIN Samarinda untuk mengikuti kegiatan di Piaut UIN Palangkaraya. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf gitu. Ya, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Semuanya. Cinta